Tahu dong idol? Idol seperti JKT48 atau AKB48. Nah, tahu juga dong bahwa ternyata kehidupan idol itu tidak segemerlap yang kita bayangkan. Tetapi tuntutan mereka adalah bagaimana mereka menjadi sangat berkilau dan sangat cantik dan sangat menghibur untuk kamu. Oke? Nah guys, welcome back to our channel Papa Sensei. Hari ini gua akan membahas menjadi idol paling miskin se-Jepang. Nah, ini pasti beneran aneh banget. Namanya idol ya pasti kemungkinan kaya. Soalnya kenapa? Idol itu adalah sekelompok wanita yang berusia dari muda sampai range tertentu yang digunakan untuk menyanyi dan menari untuk merubah nasib. Nah, tapi di Jepang ada hal yang unik. Nah, pada 2014 yang lalu di Jepang itu ada satu grup idol yang menggunakan genre berbeda, yaitu menggunakan genre yang miskin. Nah, kenapa gue bilangnya miskin? Karena kalau lu mau masuk dari grup ini, lu harus mempunyai hutang. Grup ini waktu itu mempunyai total hutang sebesar 127,7 juta yen. Atau dirupiahkan sebesar 175,4 triliun rupiah. Nah ya, panjang. Nolnya ternyata gue baru tahu. Triliun itu, nolnya itu ada 12. Gue baru tahu gara-gara bikin vlog ini nih coy. Ya, jadi agak unik juga. Nah, kenapa gue bilang unik? Mereka ini dikumpulkan dari 500 orang ditandingkan menjadi cuma 9 orang. Nah, hutangnya banyak banget. Kenapa hutangnya banyak banget? Ternyata ini sangat bervariasi. Hutangnya ini ada yang bener-bener lifestyle-nya luar biasa hancur. Kalau bahasa Indonesianya lebih gede pasak daripada tiang. Nah, pasak itu apa? Gue belum tahu. Tiang itu mungkin tiang pancang. Oke? Ya, anyway. Yang kedua adalah mungkin yang usianya sudah agak tua, 32-35, dia karena keluarganya bangkrut. Keluarganya punya pabrik, dia bangkrut, dan dia harus menanggung hutang keluarga sampai dengan 100 juta yen. Kemudian juga ada yang unik juga, yaitu orang Jerman. Orang Jerman ini, dia mau melunasi student loan. Makanya dia ikut komunitas ini, dia ikut grup idol ini, dari 9 cewek ini. Nah, kalau banyak banget yang lain-lain, grup komunitas yang lain memakai baju seksi, melihat tutup tubuh dan tangan. Nah, kalau komunitas ini makanya tapi lebih unik lagi, mereka mau menampilkan bajunya sama coy. Bajunya itu kayak orang kantoran, sama sekali tidak revealing outfit ya, bener-bener. Nah, jadi bener-bener seperti lu lihat sekarang di layar, ini mereka berbeda banget. Konsep mereka adalah agar para fans empatik dengan mereka. Nah, acara sejenis ini di Asia mungkin kalau ini waktu itu gue cari artikelnya adalah grup idol unik hanya di Jepang. Padahal di Indonesia sendiri juga ada acara yang seperti ini, yaitu acara mikrofon pelunas hutang. Nah, kenapa mikrofon pelunas hutang ini? Mikrofon ini ya dia ternyata menjual seperti ini, menggratifikasi, mengobjeksisasi, mengspesimen lah bahasanya ya, susah nih bahasanya, dari kemiskinan. Kemiskinan ini dipoles, jadi kalau jurinya di Indonesia itu mungkin lebih dengar ceritanya daripada suaranya dan ini. Tapi kalau yang di Jepang ini, grup The Margarines ini, yang bukan roti, ya, margarin roti, bukan. Ini Margarines yang 9 cewek cantik itu. Nah, mereka berkata, yaitu konsepnya adalah kalau lu punya utang, ya lu harus berusaha, lu harus keluar dari hutang. Dan gue tahu beberapa orang Jepang yang prinsipnya adalah walaupun mereka berhutang gede, mereka tidak akan kabur. Mereka berusaha membayar itu sampai lunas. Lu bayangin aja kalau lu diutangin sama orang dan tuh orang nggak bayar-bayar, kan rese banget menurut gue. Ya gitulah, tapi it happens. Well,
Anyway, 9 wanita kuat ini melakukan yang harus mereka lakukan. Mereka menyanyi, mereka menari untuk menghibur dengan target menjual 10.000 keping kopi CD mereka. Dan selama perjalanan mereka mengeluarkan 2 buah lagu. Ya, mereka mengeluarkan 2 buah single yang luar biasa menurut gue bagus. Ternyata tidak semua kabar baik. Ternyata juga ini beberapa media dengan harshly atau dengan sedikit brutal mengklaim bahwa ini tidak baik. Bahwa ini memberikan pelajaran pada wanita sebuah message yang tidak baik. Wanita tidak bisa berusaha dengan baik. Jadi ada beberapa yang pro dan ada beberapa yang kontra. Dan ini katanya ya bisa juga mendekatkan dengan maaf dengan human trafficking maupun dengan prostitusi. Jadi kurang baik pesannya. Walaupun waktu itu Prime Minister Abe juga sudah berusaha banget memberikan kemajuan perekonomian untuk masyarakat Jepang sendiri. Nah, tapi tadi kan gue udah bilang nih, ada acara di Jepang, ada acara di Indonesia. Walaupun mereka berbeda konsep sedikit, tapi mereka mulai juga tahunnya beda ya. Ternyata waktu itu di Jepang 2014, di Indonesia kalau nggak salah mulai di tahun 2016-an. Walaupun mereka tahun awalnya beda-beda, tetapi mereka tutupnya sama, 2 tahun. Habis 2 tahun mereka acaranya itu dibubarkan. Ya, tetapi fansnya baik-baik, ada kabar baik dari yang The Magarins ini, ketika setelah 2 tahun selesai, ternyata banyak juga ya fans yang bersimpati dan memberikan sebagian dari harta mereka untuk membantu melunasi hutang-hutang mereka. Nah, keren banget kan? Nah, guys, gua nggak bilang acara ini bagus, gua nggak bilang apapun ini. Cuman yang gua mau kalian ambil hikmah dari video ini adalah kita harus berusaha. Kita tidak boleh kabur dari tanggung jawab kita. Kita harus, karena Tuhan tuh pasti ngasih jalan, coy. Tuhan pasti ngasih jalan. Tuhan akan memberi jalan. Mungkin kalian nyampe ke channel ini, yang paling pertama yang kalian lakukan adalah kalian harus subscribe dan share. Kenapa gue bilang begitu? Gue pengen kalian bisa bahasa Jepang. Karena gue berharap seperti aku sendiri, seperti saya sendiri, saya merasa ketika saya bahasa Jepang bisa, walaupun tidak lancar, tapi saya bisa bekerja dengan orang Jepang di Indonesia. Dan itu sangat membantu untuk waktu itu karir saya. Karena saya dulu kerja di perusahaan, di Panasonic, dan waktu itu di Nissin, ya, Nissin Indofood Group, yaitu Cup Noodle. Saya menerjemahkan orang Jepang. Dan karena itu gaji saya sangat baik. Ya, waktu itu ketika orang-orang baru fresh graduate gajinya 2 komaan, saya waktu itu sudah 5 koma. Nah, jadi enak banget, ya. Jadi jangan selalu menyerah, selalu ada cara untuk menuju kehidupan lebih baik. Jangan lupa mulai dari sekarang share dan subscribe channel ini. Guys, kalau misalnya itu menurut kalian bagaimana tentang tayangan-tayangan seperti ini yang ada di televisi kita maupun televisi Jepang? Jangan lupa komen di bawah. Dan kalau kalian punya topik yang menarik atau topik yang ingin saya bahas, silahkan juga komen-komen di bawah. Ja, imakara Nihongo to benkyou mo gambatte kudasai. Domo arigatou gozaimasu. Ja ne.